Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktafatul Hadisah, NIM 022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang persiapan lahan basah, lahan kering, dan lahan suboptimal. Berikut penjelasannya. Definisi lahan basah. Lahan basah di sini merupakan daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan tetap ataupun sementara dengan air tergenang ataupun mengalir, baik air tawar, payau, ataupun asin, termasuk wilayah perairan laut dengan kedalaman tidak lebih dari 6 meter pada waktu surut. Persiapan lahan basah. Yang pertama, menentukan kondisi sistem usaha tani terlebih dahulu. Nah, sistem usaha tani di lahan basah ini membutuhkan usaha tani yang terpadu, khususnya dalam pengelolaan lahan dan tata mikro yang menjadi faktor penentu keberhasilan usaha tani di lahan basah. Yang kedua, pengolahan lahan basah. Nah, mekanisme pengolahan lahan basah seperti contohnya pada sawah dapat dimulai dengan beberapa hal, yaitu antara lain yang pertama, menerapkan sistem ramah lingkungan dengan memadukan pemanfaatan bahan-bahan organik maupun anorganik yang mengandung amelioran sebelum proses penaburan benih tanaman. Amelioran ini merupakan zat yang sangat penting untuk menyuburkan lahan marginal di dalam tanah lahan basah. Yang kedua, memanfaatkan sisa tanaman padi berupa jerami untuk menjaga kesuburan tanah. Dan yang ketiga, tanah dibolak-balikkan hingga proses pembusukan jerami sebagai pupuk alami yang berupa pupuk kompos. Nah, penggunaan pupuk kompos alami ini dapat mengurangi tingkat keasaman lahan. Dan yang ketiga, pengolahan tata air mikro. Nah, pengelolaan air ini hanya dilakukan pada tingkat air mikro yang merupakan pengaturan tata air pada saluran tersier dan cacing yang akan mengarah ke lahan sawah petani. Pengelolaan saluran ini dilakukan dengan membersihkan saluran secara swadaya untuk menjaga kelancaran proses keluar masuknya air dari saluran tersier ke saluran cacing. Selanjutnya, definisi lahan kering. Lahan kering di sini merupakan hamparan lahan yang tidak pernah digenangi air selama periode tertentu dalam setahun. Dan tipologi lahan ini dapat dijumpai di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Selanjutnya, persiapan lahan kering. Persiapan lahan kering di sini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengelolaan kesuburan tanah. Pengelolaan kesuburan tanah di sini tidak terbatas pada peningkatan kesuburan kimiawi, tetapi juga kesuburan fisik dan biologi tanah. Salah satu teknologi pengelolaan kesuburan tanah yang penting adalah pemupukan yang berimbang, yang mampu memantapkan produktivitas tanah pada level yang tertinggi. Yang kedua yaitu konservasi tanah dan rehabilitasi lahan. Pengaturan pola tanam serta jalur penanaman dengan mengusahakan permukaan lahan selalu tertutup oleh vegetasi atau sisa-sisa tanaman atau serasa sangat berperan penting dalam konservasi tanah dan dalam mencegah erosi. Yang ketiga yaitu pengelolaan air pada lahan kering. Nah, pengelolaan air di sini dapat dilakukan dengan teknik panen hujan atau water harvesting, irigasi suplemen, prediksi iklim, serta penentuan masa tanam dan pola tanam. Untuk irigasi suplemen sendiri di sini digunakan dalam pemberian dan pendistribusian air pada lahan kering yang mencangkup dua aspek penting. Yang pertama, besarnya air yang diberikan dan interval pemberiannya. Untuk yang keempat, yaitu strategi pengelolaan lahan kering. Nah, strategi pengelolaan lahan kering di sini terdapat 3 macam. Yang pertama, mengidentifikasi lahan. Identifikasi lahan sendiri di sini dapat dilakukan dengan penggunaan lahan yang berskala 1:250.000 yang ditumpang-tempatkan dengan peta arahan tata ruang pertanian. Yang kedua, menentukan seleksi teknologi tepat guna. Seleksi teknologi ini dilakukan agar teknologi yang digunakan benar-benar efektif dan dapat diadopsi oleh petani lahan kering. Yang ketiga, desiminasi teknologi. Desiminasi teknologi pertanian di sini dilakukan menggunakan primatani
atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Tujuannya untuk mempercepat diseminasi adopsi teknologi yang inovatif. Selanjutnya, definisi lahan suboptimal. Lahan suboptimal merupakan suatu alternatif untuk menggantikan lahan pertanian yang telah mengalami konversi untuk permukiman dan industri. Pemberdayaan lahan suboptimal ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya, persiapan lahan suboptimal. Nah, persiapan lahan suboptimal di sini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan karakteristik dari lahan suboptimal. Secara umum, lahan suboptimal ini dapat dipilah menjadi lahan kering dan lahan basah. Untuk lahan kering sendiri dapat mencangkup lahan kering masam dan lahan kering beriklim kering. Sementara lahan basah dapat mencangkup lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan gambut. Untuk pemberdayaan lahan suboptimal ini merupakan lahan marginal yang harus dilandasi dengan kajian yang cermat dan penerapan teknologi yang sesuai agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk yang kedua, melakukan pengelolaan terhadap lahan suboptimal. Nah, dalam pengelolaan lahan ini terdapat beberapa cara. Yang pertama, pemilihan komoditas spesifik lokasi. Nah, pemilihan komoditas spesifik lokasi ini harus sesuai dengan agroekosistem lahan suboptimal, seperti lahan rawa lebak yang merupakan teknologi yang tepat yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan tipologi lahannya. Untuk cara yang kedua, aplikasi pupuk organik. Dengan pemberian bahan organik ini, merupakan salah satu cara untuk memperbaiki beberapa sifat kimia tanah dari lahan suboptimal. Untuk cara yang ketiga, yaitu aplikasi bahan pembenah tanah dan pemupukan yang optimum. Perbaikan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah melalui aplikasi bahan pembenah tanah dan pemupukan yang berimbang harus sesuai dengan kebutuhan tanaman agar dapat menghasilkan produksi secara efisien. Karena input produksi tersebut sedikit hilang, tidak dimanfaatkan. Untuk cara yang keempat, yaitu melakukan konservasi tanah dan air. Nah, teknologi konservasi tanah dan air ini harus dilakukan dengan tujuan kesuburan tanah tidak merosot tajam karena akibat erosi tanah dan produksi tanaman dan pendapatan petani yang dapat dipertahankan. Baik, sekian presentasi dari saya tentang persiapan lahan basah, lahan kering, dan lahan suboptimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.